Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Assalamualaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa man syadda finnar. Insyaallah kita akan mengambil masa dalam 1 jam 6 menit dengan ketinggian jelajah 40.000 kaki atas permukaan laut. Pasang tali kereta, matikan handphone Anda dan kembalikan meja pada tempat asalnya supaya tidak mengganggu perjalanan kita untuk kita petik bersama dengan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Yaqul al-mu'allif. Naam Syekh Azrul, kita baca. Ada bukan tahu lah, baca. Ini siapa nih? Hagakum? Pada Hagmin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi shaykhina fid dharain amin. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Jamrah al-Asdi radhiyallahu ta'ala anhu wa radiya 'anna bi fid dunya wal akhirah amin. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-khirati min khalqih wa ala alihi was-sahabati as-sadati al-mukhtarin li suhbatihi wa ba'd. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi haqqa hamdih. Mudah-mudahan dalam masa dekat ini kalau kita punya peluang yang sudah pernah atau juga belum, kita mengadakan kunjungan ke makam Imam Ibn Abi Jamrah. Beliau berasalkan daripada Spanyol, asal daripada Al-Andalus. Kila dikatakan pada saat ketika itu, pada peristiwa hijrah ke Mesir, itu terdapat sejumlah sekian daripada ulama yang berdatangan daripada sana sini, di antaranya Al-Imam Ibn Sayyidinas atau para aulia al-ulama yang ada di sekeliling kubur beliau itu pada umumnya datang daripada jauh. Jadi tidak lebih daripada agar bagaimana dengan kita akan boleh bersama dengan beliau. Itu tujuan daripada mereka pada saat ketika itu. Di dalam kubah ada satu rangkaian cerita mimpi yang dimimpikan. Jadi salah seorang daripada aulia salihin bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ketika itu nanti kita tanyakan, aina anta min alimil masyriqi wal maghrib, di mana posisi kamu dengan seorang alim timur dan barat. Jadi ditanyakan kepada baginda siapa kegerangan wali itu, terus diperkenalkan nama Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala. Perasan kubur beliau berdepanan dengan kubur Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu masing-masing para aulia yang berkubur di sana mempunyai cerita tersendiri. Al-Imam Ibnu Humam di belakang daripada Imam Ibnu Athaillah, yang kalian pernah dengar ceritanya di saat kunjungan daripada beliau menziarahi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka pada waktu itu beliau membaca surah Hud sampai kepada firman Allah yang berbunyi, "Faminhum syaqiyyu wa sa'id." Di antara daripada golongan manusia ada yang beruntung dan juga ada yang celaka. Beliau mendengar ucapan daripada kubur Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Ma minna syaqiyun ya ibnal umam." Tak ada seorang pun di kalangan kami yang celaka. Itu asbab yang dengan yang Imam Ibnu Humam berwasiat agar dikuburkan bersampingan dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, di depannya di samping kanan kuburan beliau ada Imam Ibnu Daqiq al-Eid, itu salah seorang daripada ulama Syafi'iyah, ulama besar, lebih duluan daripada Imam Al-Qustulani, daripada Imam Al-Asqalani, daripada Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Imam Ibnu Daqiq al-Eid.
dan di sebelahnya lagi ada Imam As-Sawi, pengarang Hasyiah As-Sawi, Al-Imam Ibn Sayyidinas, banyak lagi para aulia yang terkumpul di situ. Qila hampir tidak kurang daripada dalam 200 ulama muhajirun yang kesemuanya ingin bersama dan berdekatan dengan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah dan juga dengan Imam Ibn Abi Jamrah, mengambil tapak di sana, atau tapak atau tempat yang paling dekat dengan makam Sayyidatuna Nafisah. Qila, istilahnya seperti itu. Yaqulu rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi ala hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-khirati min khalqi, al-khirah yang terpilih daripada sekian makhluk Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, ini tidak lebih daripada sekedar mengingat-ingatkan tulisan, tesis, karangan, skripsi, makalah, artikel atau apapun istilahnya, itu ulama-ulama kita dahulu bukan karena mereka setakat beriman dan percaya dengan yang namanya keberkatan, tapi dengan mereka meyakini yang namanya keberkatan, yang namanya ilmu nafi', yang namanya kesan daripada maklumat ilmu panduan yang kita pelajari daripada ummahatil kutub atau daripada kitab-kitab agama, itu bukannya setakat untuk kita pelajari, bukannya sekedar untuk dibaca, untuk menyejukkan, menyenangkan, menyeronokkan pendengaran telinga yang mendengar, tapi agar bagaimana ilmu tadi itu akan tersalin daripada kutub itu kepada kehidupan sehari-hari. Jadi yutarjam, diterjemahkan dalam rentak dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dahulu para sahabat Nabi diperumpamakan ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Sekarang paling tidak dengan kita, kalau kita tidak mampu untuk menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita, agar macam mana dengan hukum hakamnya, dengan nasihatnya, panduannya, pencerahannya, bimbingannya, itu ada dalam kehidupan seseorang. Qila, itu ada disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Bughuddah di dalam kitab Risalatul Mustasyidin. Mungkin nanti kalau Allah takdir kita baca kitab tersebut. Di dalam kitab Risalatul Mustasyidin, beliau menceritakan tentang satu cerita, sejumlah hampir tidak kurang daripada dalam 5.000 orang. Tiap pengajian Imam Ahmad diadakan kira-kira dalam 5.000-an orang yang hadir. Banyak. Jadi kita malam tadi mungkin dalam berapa ratus, belum sampai 1.000, kecuali kalau kita totalkan ke semuanya, yang itu ada dalam 5.000 orang. Daripada 5.000 tadi itu, qila yang membawa kitab, yang membawa pen untuk mencatat dan sebagainya, itu tidak lebih daripada dalam 500-an orang saja. Hampir tidak kurang daripada 90% daripada para hadirin, atau dalam 4.500-nya dihadur hanya untuk melihat ahwal, untuk melihat ahwal Imam Ahmad, duduk beliau macam mana, makan minum beliau macam mana, cara beliau menyampaikan macam mana, santainya beliau macam mana, pakaian beliau macam mana. Itu saja yang dipelajari, yang dilihat oleh orang ramai. Jadi kita sebagai seorang dai, ya ima dengan kita mengajar dengan nasihat, ima dengan kita mengajar dengan ilmu, ima dengan kita memberikan pencerahan dengan mulut kita bercakap. Tapi kemampuan mulut dibandingkan dengan sejumlah sekian anggota, 1:sekian. Agar macam mana dengan dakwahnya Qur'ani, bukan hanya dengan mulutnya, Qur'ani bukan hanya dengan bacanya, Qur'ani dengan pendengarannya, Qur'ani atau Nabawi Muhammadi dengan rentaknya, pergerakannya sampai pada tahap sukan. InsyaAllah tadi malam Abi dah dapat informasi, katanya nanti terakhir Piala Dunia pada Ahad malam Senin. Nah, jadi nanti besok hari Ahad kita akan jamak takdim sebelah pagi atau juga sebelah zuhur. Jadi supaya malam tu tidak ada yang was-was ini dekat ini penalti tak penalti siapa menang. Jadi supaya tak ada gangguan semacam itu. Bukan karena kitanya anak nonton, mungkin keinginan sedikit itu ada juga kadang-kadang. Jadi tak apa ya, Allah oleh hal nonton di TV tidak seperti kita live langsung di stadion tengok aurat, tengok kaki, tengok paha. Tapi kita bersabda di situ musalsal diriwayatkan, ya Ali al-fakhidu aura. Ada dokter di tempat kita mengatakan sempat hibur juga pada waktu itu. Jadi kita pun kebayang kalau seandainya paha itu bukan aurat, sah-sah saja sembahyang yang walaupun dengan paha terbuka. Jadi kalau khatibnya naik pakai celana pendek macam mana? Kan tak ada bedanya. Kenapa berhuruf
utara. Jadi kalian di sini kita harus mempunyai wawasan yang terbuka. Apalagi kalau semakin tinggi maklumatnya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita tiba di Mesir, akan semakin terbuka, akan semakin beramah mesra tasamu kita dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Coba yang paling pelik dengan sebagian daripada saudara-saudara kita di sana, yang dengan mereka masih boleh duduk sebangku atau satu pentas, satu pembicaraan dengan penuh mesra antara sebagian dengan orang Kristen atau juga dengan padri. Tapi ternyata tidak boleh bertoleransi seperti itu pada waktu antara sesama kita. Perbedaannya tidak terlalu ketara. Mungkin daripada berbagai aspek kita sama, bahkan sama suku dan bangsa. Tapi kenapa dengan sekatan-sekatan ini, dengan Syekh beliau ini lebih mengetahui gimana. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara seperti apa diberikan peluang juga atau berpeluang juga untuk kita bersama saudara-saudara kita di sana. Kita banyak menggunakan dhamir ya, di sana, di mana tuh ini. Pikir sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita harapkan daripada pengajian. Jadi kalau perumpamaan para sahabat, ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, kalau dengan kita paling tidak ka'annal kutub, seakan-akan dengan halal dan haramnya itu justru kelihatan diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am wa ala sahabati as-sadatil mukhtarin li sohbatih. Kita mempunyai satu tanggung jawab yang cukup berat. Tengok dengan bahasa dan juga dengan redaksi yang beliau gunakan di sini. Selain daripada salat dan salam yang kita panjatkan kepada baginda al-khirat yang terpilih daripada segenap makhluk, juga kepada para sahabat as-sadati, penghulu-penghulu al-mukhtarin yang terpilih di suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renung sejenak dengan baginda Nabi, khataratuhu yang Nabi kita inginkan, yang Nabi kita cadangkan, yang kadang-kadang sebelum Nabi kita meminta, sebelum Nabi kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, hasrat keinginan daripada beliau itu Allah kabulkan. Banyak kejadian-kejadian yang seumpamanya. Misal, tidak lebih daripada sekedar keinginan beliau belum dibibirkan, Nabi kita tajakan apa yang Nabi kita hasratkan. Tapi rasa-rasa kalau dalam suasana di sana di Madinah ada kumpulan orang-orang munafik, ada kumpulan orang-orang Yahudi, ada kumpulan du'afaul iman dan juga di kalangan kaum muslimun. Ini kalau seandainya suasana seperti ini keadaannya, ada sedikit kebimbangan dan kerisauan daripada baginda kalau beliau tidak ada kawan atau tidak ada orang yang mengawal. Setakat lintasan hati saja, seronoknya, syoknya. Kalau pada itu kita ada bodyguard, kalau pada itu kita ada pengawal, tuh lintasan hati aja Nabi kita tetap jaga. Kalau Nabi kita jaga pasti ada, pasti. Tak lama kemudian datang serang bakbuk, bahasa Betawi. Lu siapa? Kamu tuh siapa? Kamu siapa? Qala nas'aluk Nabi Waqqas. Nabi kita tanya dengan bahasa Betawi juga. Ngapain lu datang ke sini? Untuk apa awak datang kemari? Buat apa? Jadi kata Sayyidina Sa'du, liuhrisaka ya Rasulullah, untuk saya jaga baginda, untuk aku menjaga. Maka dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas senantiasa berada di samping rumah baginda yang pada saat ketika itu sampai sekarang tempat beliau menjaga dan mengamankan baginda Nabi itu disebut dengan Ustuwanatul Haras. Kalau ke Madinah cari sebelah kawasan Raudhah banyak tiang, uswatnya tiang, ustuwanah tiang penjagaan. Jadi di situ ada beberapa ustuwanah, ada tiang penjagaan namanya Ustuwanatul Haras, Ustuwanatul Abi Lubabah, Ustuwanatul Sayyidah Aisyah, kemudian dengan Ustuwanatul Al-Waf atau Al-Wufud. Jadi tiap tiang yang ada di sebelah kanan masjid kawasan Raudhah itu mempunyai cerita tersendiri. Sampai turun firman Allah yang berbunyi, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga kamu daripada gangguan manusia. Nabi kita bersabda, oke, aku sudah tidak perlu penjagaan, tidak perlu bodyguard, tidak perlu pengawal daripada kalian, karena yang akan menjaga baginda Rasulullah SAW itu adalah Allah Jalla wa'ala. Itu baru lintasan hati, ternyata sudah Allah kabulkan. Jadi kira-kira mungkinkah
dengan semulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata dengan Allah yang menurunkan firman Allah yang berbunyi wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak akan mungkin dengan Allah membiarkan dan meninggalkan kamu. Ma wadda'ak berpisah sama maknanya, qala artinya membiarkan dan meninggalkan. Allah yang menurunkan beberapa rangkaian ayat di dalam surah Ad-Duha yang mendapatkan tumpuan dan perhatian inayah daripada Allah sejak daripada kecil. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahda, dan selanjutnya. Ini menolak pendapat yang mengatakan Nabi kita itu mulia setelah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak. Nabi kita menjadi mulia sejak sebelum Nabi kita diciptakan atau sebelum Nabi kita dilahirkan. Nabi kita bersabda, ana Allah sayyidu waladi Adam. Hadis riwayat yang lain, Allah telah membangkitkan aku sebagai Nabi dan Rasul. Hadisnya, wa kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun bi tinati. Aku dah terpilih sebagai Nabi dan Rasul, sedangkan dengan Nabi Allah Adam masih teradun dalam tanah liat beliau. Patut dan wajar kalau kita katakan bagi dia tidak ada kemuliaan, tidak ada kelebihan, macam budak kampung je. Bahasa itu pernah dibahasakan kepada insan yang sejak daripada kecil, bahkan sebelum dilahirkan lagi sudah mempunyai bermacam-macam sejarah, bermacam-macam catatan dalam perjalanan kehidupan Sayyidina Rasulullah SAW. Maka yang ingin kita kongsikan bersama, insan seumpama baginda Nabi yang tidak pernah dikecewakan oleh Allah, ma wadda'aka wa ma qala, yang tidak pernah mendapatkan peringatan-peringatan sebagaimana dengan peringatan yang diberikan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Kalau Nabi kita tersilap sekalipun akan mendapatkan teguran sopan atau teguran hormat dan mulia daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah kira-kira dengan seagung dan juga dengan semulia Nabi, ternyata justru orang-orang yang mengelilingi beliau di kalangan kumpulan-kumpulan yang khianat? Tidak usah dengan baginda Nabi. Insya Allah lah, kalau dengan sahabat-sahabat kita di sini, Ustaz Nazrul, Ustaz Baihaqi, dan juga kedutaan atau orang-orang yang dipilih oleh kerajaan kita untuk menemani kita di sini untuk mengatur segala kumpulan-kumpulan yang kita perlukan, insya Allah daripada kumpulan yang baik atau daripada orang-orang yang baik, pasti dan pasti di secara reality, secara nyata dan pasti akan dikelilingi oleh kumpulan-kumpulan yang baik. Kalaulah ada yang tidak betul, paling satu daripada sejumlah sekian, maka mungkinkah dengan baginda Rasulullah SAW dengan kumpulan yang disanjung oleh Al-Quran dan hadis, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, kumpulan yang terdahulu di kalangan muhajirin dengan ansar, itu pasti dan pasti bukan kita. Muhajirun itu satu kumpulan saja, al-ansar pun juga satu kumpulan saja yang ada pada saat ketika itu. Ternyata dinyatakan di dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diridai oleh Allah dan ridha dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah dengan seumpama mereka itu dikatakan sebagai kumpulan khianat, yang curang, fasik, sampai pada tahap dikafirkan sama Syiah seluruh dunia, khususnya Syiah Imamiyah, Syiah Rawafid. Jadi kalau dengan kita membaca itu juga mempelajari, kita siapa pun patut juga ada pelajari. Dahulu kita pernah mendiskusikan beberapa kita berkenaan dengan Syiah yang agak melampau, Syiah Imamiyah, Syiah Rawafid. Itu dengan mereka tidak hanya mengatakan para sahabat Nabi kita itu fasik atau pasaka, bahkan dikafirkan sama mereka. Kumpulan yang terpilih takkan dengan Allah ingin menyengsarakan, mengecewakan, membuat Nabi kita jadi kecewa, membuat Nabi kita jadi kesal. Misalnya dengan antum terlalu ramai, cukup saya dengan sahabat saya Baihaqi dan Nazrul. Selepas program berlangsung, ternyata minta maaf ya, dengan mereka bermain daripada belakang atau seperti apa? Ikram, drive pergi ke Masjid Sayyidina Nafisah barusan tadi itu, dibawa ke masjid sini, Masjid Ibadur Rahman, kemudian kita berbelanja, kemudian kita pergi ke sana dan kemari.
Tapi yang pada akhirnya sampai hati dan yang saya tahu cakap tentang saya tik macam-macam, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Jadi saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah itu tidak akan berlaku. Jadi dengan insan yang sekerdil saya, alhamdulillah insyaallah orang-orang yang menjadi link yang akan mengelilingi kita itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana kira-kira kalau dengan semulia Rasulullah SAW, mungkinkah Allah hantarkan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang curang, manusia-manusia khianat untuk menjadi teman, untuk jadi bodyguard, untuk bersama baginda Rasulullah SAW di sepanjang 23 tahun. Satu. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada siapa yang berperang dalam beberapa futuhat atau dalam beberapa peperangan yang berlaku dalam Islam. Kira-kira siapa yang bersama baginda Nabi pada saat ketika itu? Apakah Syiah yang punya pahaman seperti dengan Syiah Imamiyah Rawafid yang ada sekarang ini, atau yang menjadi sohbah yang menemani dengan baginda Rasulullah pada saat ketika Nabi kita di Mekah dan Madinah, kumpulan yang memang betul-betul dipilih oleh Allah, Al-Mukhtar di sohbati, kumpulan para sahabat penghulu yang Allah pilih untuk bersama baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mereka dengan ayat yaqulu li sahibihi, itu ulama mengatakan kalau seandainya ada yang membimbangkan tentang kesahabatan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kafir, sebab itu mansus di dalam Al-Quran. Pada saat Nabi kita berkata kepada sahabatnya, itu jelas bukan Rafsanjani, jelas bukan Khomeini, bukan Syiah. Yang dimasukkan dengan sahibi di situ adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, merupakan salah satu daripada dua yang paling dilaknat, yang paling dikutuk oleh Syiah seluruh dunia. Di antaranya Syiah yang ada di negara kita. Jadi antum punya kewajiban lebih daripada kewajiban yang sudah ada, itu agar bagaimana ada waktu untuk kita tahu tentang makaid di budaya daripada Syiah licik yang sekarang ini. Mereka tidak lagi menggunakan kitab-kitab mereka gunakan kitab Sahih Bukhari, mereka gunakan kitab Sahih Muslim. Ini di dalam kitab kalian semuanya. Jangan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya di Bogor, saya buat pengajian lepas subuh, kadang-kadang adalah 3-5 orang budak-budak yang ngantuk. Maka kita pun tak habis akal. Kita buat musyawarah dengan kawan-kawan agar bagaimana kita mampu untuk mengatasi mengantuk masa-masa kita berzikir dan juga masa di pengajian. Kata yang satu, kita guna pistol air, pancut, itu satu cadangan. Cadangan yang kedua, kita suruh dia berdiri daripada tempatnya, terserah ambil wudhu kah, atau suruh basuh kepala kah, celup kepala kah, itu terpulang atas kebijakan bersama. Ketiga, saya punya dada saya, oke silakan. Gimana kira-kira kalau kita bawa jepitan sidain baju loh. Jadi yang ngantuk letakkan jepitan di telinganya supaya ngantuknya hilang. Kemudian ada lagi pendapat, gimana kira-kira kalau seandainya kita bagi bam dengan minyak angin ya, sini. Jadi di walhasil ada puluhan ara, ada hampir puluhan pendapat daripada kawan-kawan. Rupa-rupanya yang walaupun pernah diadakan beberapa musyawarah untuk mengatasi mengantuk dalam pengajian dan juga pada masa berzikir, ternyata tidak ada pandangan yang paling tepat untuk mengatasi mengantuk itu daripada tidur. Gimana supaya mengantuknya hilang? Suruh tidur. Betul. Kalau kata bam, suruh berdirilah, suruh mandilah, kita suruh berdiri, tidur pada masa berdiri lagi. Tapi dia tidur. Nah, itu jadi masalah juga. Jadi bagaimana cara kita mengatakannya? Memang betul. Jadi akhirnya setelah dibuat keputusan tadi itu, yang ngantuk tidur. Saya letak beberapa biji bantal, kami buat halakah macam ini, halakah. Jadi masa berzikir, sebab zikir panjang, baca manzil sampai habis. Pas manzil, tahlil 100, Asma'ullahul Husna, lepas itu baru baca Hizib Imam Ibn Hasan Syadzili. Jadi yang ngantuk, silakan, baring, tidur.
Rupa-rupanya budak-budak ini tak boleh disuruh tidur. Pada waktu kita sudah memang betul-betul tidur dia. Astagfirullah. Pikir ada rasa segan kah, malu kah? Rupa-rupanya tidak. Mengorok dia tidur. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita yang buat keputusan yang kalah dengan mereka. Na'am wa ba'du. وبعد فلما كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل إلى الله عز وجل بمقتضى الآثار في ذلك. Jadi bukan hanya setakat omong kosong. Pada saat hadis dan juga menghafalnya itu merupakan akrabil wasail, merupakan wasilah yang paling dekat, merupakan wasilah sarana perantara yang paling ideal yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bukan omong kosong, bukannya setakat ya bahasa basi atau untuk kesedapan telinga mendengar, tidak. Tapi kata beliau di muqtadha al-athari fi dzalik, itu atas muqtadha, atas matlab, atas dalil-dalil dan bukti daripada athar, baik daripada hadis-hadis baginda Nabi ataupun juga itu daripada ucapan pernyataan daripada salafun saleh. Kalau tidak, bagaimana kira-kira dengan kita menganalisa, memahami rehlah salah seorang daripada mereka yang mampu untuk memakan, mampu untuk menempuh jarak hampir tidak kurang daripada dalam 1 bulan pergi dan 1 bulan balik. Jangankan untuk yang sampai 1 bulan. Kalau kita pergi Tanta saja, duduk di Tanta 1 minggu. Satu, yang pertama dengan keuangannya, yang kedua dengan waktunya, yang ketiga dengan kesibukannya. Banyak hal yang kita perlukan kalau pada waktu kita pergi ke Iskandaria. Atau katakan saja dengan kita pergi ke Marsa Matruh untuk kita ziarah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Itu yang pertama, waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga duit, keempat keselamatan dan keamanan. Ini bukan hanya untuk setakat 1 minggu, 1 bulan pergi dan 1 bulan balik. Yang dikejar tidak lebih daripada hanya sekedar 1 buah hadis. Bukan karena dengan beliau tidak tahu, tapi ingin kepastian. Seingat saya hanya 1 orang teman saja yang mendengar hadis ini diriwayatkan daripada baginda Nabi, Sayyidina Unais ibn Abdillah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdillah, berangkat daripada Madinah ke Mesir, bolak-balik. Pada waktu di Mesir bukan beli syang, atau juga bukan beli asabus sukar, atau juga untuk minuman dengan minumannya, kuftahnya kah, atau nasi mandinya kah, lazid hadromotnya kah, atau dengan matam hadromotnya, ataupun juga dengan restoran hadromotnya. Banyak yang mod-mod itu banyak di Malaysia. Di akhwat ada matam hadromot, ada Taj Hadromot yang pernah sampai ke Gombak, kawasan Gombak, kita menuju ke Negeri Sembilan. Sebelah kiri kalau kita datang, sebelah kanan kalau kita pergi, ada 1 restoran namanya Taj Hadromot, Taj mahkota. Ada lagi Lazid Hadromot, ada lagi Mat'am Hadromot. Pada waktu kami makan nasi mandi dimasak oleh kawan kita dari Melayu yang dapat sanad memasak daripada Yaman. Sebagai nama nasi dia tuh Melayu Mor. Agar tentu tahu di mana tempat nasi mandi. Bukan karena itu, jadi tak ada. Pada waktu sampai ke sana, tolong beritahukan kepada majikan awak ada seorang Jabir datang atau sedang menunggu di luar. Maka laporan disampaikan kepada majikan, pada Sayyidina Abdullah bin Unais. Jadi Jabir yang mana satu? Katakan saja Jabir bin Abdillah sahabat Nabi. Maka dengan beliau pun turun, murahib, marhaban bik, ahlan wa sahlan dan sebagainya. Jadi pada waktu turun, ringkas saja saya datang kemari hanya untuk memastikan 1 buah hadis yang seingat saya hanya aku dengan Anda saja yang mengetahuinya. Setelah hadis tadi itu diriwayatkan, terus patah balik ke Madinah. Tidak ada maqati, tidak ada istilah jalan pergi ke Sharm el-Sheikh, pergi ke Gardaa, pergi Skandaria dulu, kita pergi ke Pursaid, berbelanja di situ, tidak ada. Untuk beli pakaian musim sejuk, tidak ada. Tidak ada cerita yang seperti itu. Hanya semata-mata untuk memastikan kedudukan hadis yang diriwayatkan. Kira-kira perbelanjaan yang seperti itu dengan mengorbankan waktu dan tenaga, kalau bukan min afdalil wasail, bukan merupakan wasilah yang paling mendekatkan kita kepada Allah, itu tidak akan mungkin dengan mereka habiskan waktu dan duit. Ada yang sampai bankrupt, ada yang sampai jual siling atau dengan atap rumah, ada yang jual kayu, ada yang jual papan. Cerita tidak memiliki apa-apa dalam hidup, segala-galanya tergadaikan hanya untuk ilmu, itu tidak sedikit. Beli, cari
kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah, Safahat min Sabdil Ulama. Kitab itu dibaca untuk memotivasi hati kita dalam menuntut ilmu agama. Insya Allah yang namanya mengantuk, yang namanya lesu, yang namanya malas, yang namanya jenuh, tak larat, bahasa-bahasa semacam itu tidak akan ada dalam kamus kita di Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Faminha, bukti yang membuktikan bahwasanya mempelajari ilmu hadis dan juga menghafalnya sebaik-baik wasilah untuk kita menuju Allah, membuat kita akan meroket di sisi Allah Jalla wa'ala. Minha, na'am. ومنه قوله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. Falahul jannah. Terlepas tentang kedudukan riwayat atau dengan asanid seperti apa, tapi yang salah pastinya loh, nak buat perumpamaan seperti apa ya nanti? Ada cadangan kah? Ini pertanyaan agak tidak sopan lah. Pertanyaan konyol atau pertanyaan bodoh lah atau apalah dengan bahasanya. Sama Hakim kah, sama Ustaz Nazrul kah, sama Ustaz Bayaki kah. Saya duduk 2 minggu di sini, akan dicas berapa nanti sana? Makan saya sekian, penginapan sekian. Saya rasa itu tidak terlintas dalam benak kepala kalian semua. Hanya dengan sedikit jasa, ternyata alhamdulillah. Nabi kita bersabda, kalau pengen panjang umur, murah rezeki, hendaklah kamu bersilaturahim. Kalau bukan karena dengan umur yang panjang, kita tidak dapat bersilaturahim. Dan juga diantara daripada manafi' anugerah yang Allah berikan kepada orang yang bersilaturahim, murah rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Murah rezekinya sampai hari ini, insya Allah mungkin sampai kepada hari terakhir, maka tanpa bayar kan? Ada Kutlah nanti sampai lagi bagi bel tagihan. Saya untuk sarapan pagi semalam itu karena kita ada ikan bakar. Kalau bakar Abu Bakar itu sebut Pak Bakar juga ya? Pak Bakar juga. Tapi kalau seperti Mansur, Ustaz Mansur, tak boleh. Mansur, tetap Mansur. Maskur, tetap tak sebut maskur macam itu tak. Ya, ada yang boleh dikokkan seperti tadi, yang tidak boleh. Tapi bakar memang boleh. Abu Bakar, Pak Bakar, Bakar. Jadi yang ingin kita buat perbandingan di sini. Tadi hadis Nabi kita bersabda seperti ini bunyinya. Tadi saya katakan terlepas kedudukan hadis seperti apa. Barang siapa menunaikan, menyampaikan satu buah hadis kepada umatku, matlamatnya untuk menegakkan perkara sunnah atau untuk menolak satu perkara bid'ah, falahu al-jannah. Dia akan mendapatkan anugerah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pekerja di restoran, atau juga dengan kita bekerja di sebuah hotel, atau juga dengan kita menjadi seorang pelayan, insya Allah kalau pada waktu kita bawa jamaah kita daripada Malaysia, kita jadi guide di sini untuk kita jalan-jalan, bawa ke piramid, kita bawa ke Abul Hul, bawa ke Imam Syafi'i, bawa kepada Mazarat Al-Awliya Wassalihin. Itu kalau pada waktu dengan mereka makan, mesti dengan kita tidak makan. Mesti pada waktu mereka makan, minum di mana saja mereka berhenti, pasti makan minum kita akan dibayarkan. Kenapa? Karena kita ada sedikit jasa dengan mereka. Itu seperti itu dengan makhluk yang terdiri ternyata yang bekerja di restoran makanya tidak perlu bayar. Yang bekerja di hotel akan disediakan tempat untuk rehat dan juga untuk santainya. Manusia sudah punya kebijakan yang seperti itu. Bagaimana kalau pada itu dengan Anda menjadi asbab ramai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah? Bagaimana kalau pada kamu menjadi asbab yang sehingga ada terdapat sejumlah sekian yang terampunkan dosa-dosa kesalahannya atau menjadi asbab ahli syurga? Takkan Allah tak bagikan syurga kepada kita yang menjadi asbab orang ramai masuk syurga? Di bahasa logiknya seperti itu. Jadi dengan manusia yang kedekut saja ternyata
Dengan kita atas jasa baiknya, dengan kita bebaskan daripada beberapa hal, kita tidak menagih, kita tidak meminta dan juga tidak menggunakan sembarang bayaran. Bagaimana dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala, yang pada waktu kita tampil dalam dunia tarbiyah dan dakwah yang sehingga terdapat tidak kurang daripada 10.000 orang, 100.000 orang yang mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah, sehingga mereka menjadi orang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi calon-calon ahli surga. Tak mungkinkah Allah menganugerahkan surga kepada seseorang yang menjadi asbab orang ramai masuk ke dalam surga? Dan itu sama sekali tidak menyusahkan, tidak ada bebanan, tidak ada tekanan. Dan apa yang merugikan Allah Jalla wa'ala kalau pada itu menganugerahkan surga kepada seseorang yang menjadi asbab orang ramai mendapatkan balasan surga daripada Allah. Jadi satu, untuk mendekatkan amalan sunnah. Yang kedua, untuk melenyapkan, membentras suatu perkara bid'ah di masyarakat. Orang yang menyampaikan hadis-hadis baginda Nabi atas dua matlamat dan juga dengan dua tujuan tadi itu, Nabi kita bersabda, falahul jannah, dia akan mendapatkan anugerah surga. Wabillah. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا والآثار في ذلك كثيرة. Kathir, banyak disebutkan di dalam hasyiah Imam Asy-Syanwani, hasyiah Asy-Syanwani ala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Hadis yang dia sebutkan di sini, man hafadha ala ummati atau man hafidha ala ummati hadisan wahidan. Satu saja. Gimana kalau pada itu dengan kita tidak hanya setakat satu, ada dalam 10 macam, ada jasa kita untuk kita membetulkan amalan umat dalam masalah salat, dalam masalah jalsatul iftirash. Bagaimana duduk iftirash yang betul, bagaimana dengan takbir yang betul, bagaimana dengan pakaian yang betul, bagaimana dengan cara minum yang benar. Dulu kita bertalaki daripada para masyayikh, kalau pada itu kita minum, bukan nak minum, tapi ingin juga karena memang sudah ada di hadapan, sudah disediakan teh di sini. Jadi kalau dengan sumpama teh kita minum berkali-kali, itu wajar-wajar saja karena panas. Jadi kita minum sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kalau panas, ini sudah sejuk, Bismillah. Ini namanya sai. Yang syai itu akhwat, yang syai, yang hitam, yang seperti punya orang Mesir itu syai. Kalau ini sai. Kenapa? Nipis sangat macam air hujan gitu. Jadi sebutannya pun kalau syai, titiknya 3, tehnya hitam, yang punya Mesir itu pekat seperti kopi, itu syai. Kalau ini sai. Tuh bacaannya. Jadi kita diajarkan pas kita minum 3 kali tarik nafas dengan menggunakan tangan kanan. Yang berikutnya, kalau pada waktu kita makan, tetap juga dengan kita, jangan sekali-kali dengan kita, kalau seandainya dengan kita tidak mampu mengelakkan, jangan sampai kita jadi role model, jadi panutan dan ikutan orang ramai untuk mengamalkan perkara-perkara bidah atau juga menguburkan perkara-perkara sunnah. Yang sunnahnya jangan sekali-kali kita kuburkan. Apalagi kalau pada itu dengan kita dijadikan sebagai figur doa permintaan kita kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kita jadi panutan. Jadi kadang-kadang membudayanya sesuatu di masyarakat itu dikarenakan karena perilaku atau juga kesilapan, kejanggalan daripada seorang alim. Kadang-kadang kita tengok di TV, kadang-kadang live daripada mana, ada dalam masa perkumpulan kita bersama, kita ternampak tuh guru kita makan, minum dengan menggunakan tangan kiri. Jadi masa santai sambil nonton bola sepak, tangan kanan merokok, tangan kiri pegang keripap, baca doa waktu makan dan juga waktu merokokkannya. Belum saat rokok, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Terus seperti apa? Itulah tadi. Akhirnya karena budaya ini sudah berkelanjutan sejak daripada beberapa puluh, bahkan ratusan tahun yang lalu, sulit untuk kita bentras, untuk kita lenyapkan. Jadi dahulu kita diajarkan seperti apa? Kalau ternyata kita lagi makan masak kurma,
Al-Fajri, Al-Dhuhri, Al-Maghribi, misalnya nama-nama masakan kita di sana. Kita kena terlampau banyak jenis masakan sampai dengan kita bagi nama yang itu bukan nama asalnya. Al-Fajri. Al-Fajri itu artinya sebagai subuh. Tapi itu satu jenis masakan yang ada nenasnya. Kemudian ada lagi bahasa-bahasa yang seumpamanya yang itu layaknya bukan seperti itu. Tidak penting. Jadi pada waktu teh tarik, nantilah kena ditarik. Sirap Bandung. Kemudian lagi tongkat Ali. Itu penaman-penaman. Ulam atau pucuk paku. Nah, apa? Itu kan. Sehingga sampai disilakan katanya Melayu itu betul-betul kekurangan makanan tuh, krisis makanan. Sampai dengan paku pun mereka makan. Dengan tongkat pun mereka minum. Tongkat Ali kan diminum kan. Jadi bahasa kita dilapis. Ini mungkin kecil aja. Hey, stop. Kita pegang tangannya pada tuja, pegang cawan, gelas, mangkok, piring apa saja dengan tangan kiri kita tahan, kita sekat. Nah, itu kalau minum. Tak apa. Kalau kita tidak memungkinkan, kadang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan tangan kanan kita pada minum kena tangan kita, cumot dengan gulai al-fajri, dengan gulai al-maghribi, dengan masak korma, coba masak korma, nanti akan ada juga masak anggur, masak durian dan lain sebagainya. Jadi tangan kotor, cumot, maka tetap juga dengan kita menggunakan tangan kanan yang mengangkat daripada bawah, tangan kiri hanya setakat untuk menahan supaya pinggannya tidak terjatuh. Itu yang seperti itu satu saja sudah mampu untuk membawa seseorang ke dalam surganya Allah idza kana khalisan liwajhi. Apa sabda Nabi? Qala hadisan wahidan. Barang siapa menjaga, mengamankan, memasyarakatkan dan membudayakan satu buah hadis, maka dia akan mendapatkan pahala 71 orang nabi dan siddiq. Wal asaru fi dzalika katsir. Hadis-hadis yang seumpamanya tentang fadilat mempelajari hadis dan juga menghafalnya itu terlampau banyak. Tapi kata beliau waqad ra'aitul himma qad tasarat. Pada saat aku melihat himmah, semangat daripada para pelajar. Ini di zaman beliau pada abad yang ke-6. Maka surat himmah, semangat itu semakin berkurang, semakin pendek untuk menghafal. Maka saat kutubiha, udahnya kitabnya terlampau banyak. Ini masih sedikit maktabah kita di sini. Kalau kita masuk salah satu daripada maktabah mana-mana saja. Ya Allah dalam hati. Ini kalau nak dihadam, kalau nak dipelajari, kira-kira umur 100 tahun tidak akan cukup. Kecuali kalau kitab itu kita makan barangkali sampai hari kita makan satu jilid, itu mungkin barangkali akan habis. Karena terlampau banyak. Kitab tentang hadis saja ada dalam berapa ratus macam. Kitab tentang fikih saja dalam berapa ratus macam. Saya sebutkan 10 secara cepat daripada kitab yang paling kecil. Katakan saja Safinatun Najah, Mukhtasar Matan Al-Ghayah wa Taqrib Matan Abi Syuja dengan syarahnya Kifayatul Akhyar, kemudian dengan syarah Ibnul Qasim, kemudian berikutnya dengan kitab Umdat, berikutnya dengan kitab Minhaj, berikutnya dengan syuruh Minhaj yang paling populer sekali, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Raqbatul Talibin, Ghazul Ar-Raghibin oleh Imam Al-Mahalli, kitab Raudhatul Talib, Raudhatul Talibin, kitab Al-Majmu', kitab Mughni Asnan Matalib oleh Syekh Islam Zakaria Ansari, kitab Fathul Wahab itu dah lebih daripada 10. Untuk mempelajari salah satu daripada yang 10 tadi pun memerlukan waktu mungkin barangkali tidak kurang daripada berbulan-bulan. Gimana kalau kita baca kitab Al-Majmu' yang diajarkan oleh Syekh Al-Muti'i di Rumah Melayu Arma sekarang ini, itu diajarkan kepada pelajar-pelajar daripada Nusantara oleh Syekh Najib Muti'i, ada dalam 20 jilid dengan takmilahnya. Jadi kita tadi malam baru baca 3 buah hadis, itu satu malam. Atau kalau kita lanjutkan lagi, mungkin wallahu alam, dia bergantung pada keadaan lah. Kalau nak baca cepat, boleh baca cepat, kita baca saja. Jangan ngantuk, jangan ditegur. Yang tidur pun juga biarkan saja. Yang mengurung pun juga jangan kasih Allah. Atau kalau begitu itu insyaallah baca saja sampai pada wallahu a'lam. Hadis yang ke-7. Jadi dikenakan
karena banyaknya kitab-kitab yang panjang dan juga disebabkan karena dengan himam yang sudah semakin berkurangan. Kenapa saja min ajli asanidiha, karena dengan sanad-sanadnya faraitu an akhudha, maka saya merasa saya berikhtiar untuk memilih salah satu daripada kitab hadis min asai kutubihi kitaban untuk diikhtisar, dikatakan al-mukhtasar ma qalla labduhu wa kasura makna. Tadi saya nak kongsikan satu maklumat senantiasa selalu dibahas di dalam kitab-kitab fikih agar ilmu ada keberkatannya, agar tulisan itu berkesan di sepanjang waktu. Ini kira-kira dibayar berapa oleh Imam Asy-Syanwani, dibayar berapa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seumpama kitab Fathul Bari, agar dengan kitab-kitab mereka itu dipelajari oleh masyarakat daripada daripada generasi kepada generasi yang menyusul. Tak ada. Tapi ternyata ulama-ulama besar bukan hanya sekedar alim, tapi alim allamah, jelil, fahama, daraka, bahkan mendapatkan gelaran sebagai Syekhul Islam yang mengambil berat tentang mu'allafat kitab-kitab yang mereka tulis. Sebab karena Allah letakkan keberkatan di dalam kitab-kitab yang mereka karang. 8 benda yang mereka perhatikan betul pada waktu mereka mengarang atau pada waktu mereka menulis. Tadi sudah kita perhatikan. Basmalah jangan kita abaikan, hamdalah jangan kita lupakan, 2 kalimat syahadat pun juga tidak terkecuali. Amma ba'du faslul khitab itu yang keempat. Kemudian penamaan nama kitab dan juga dengan nama mu'alif. Kemudian yang ketujuhnya bara'atul istilah, dengan permulaan yang ideal, dengan permulaan yang tepat, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan isi kandungan kitab yang akan ditulis. Selain daripada itu doa, itu ada 8 perkara. Saya ulang kembali, basmalah dulu. Jadi jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semuanya, dalam pembicaraan kita pada beberapa hamdalah dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita baca bismillah, baca hamdalah, salat dan salam, wa kalimah syahadat, amma ba'du. Setelah amma ba'du baru dengan kita bercerita tentang topik, tentang tajuk, tentang kebicaraan yang akan kita bicarakan. Maka kita tidak heran kalau dengan kitab-kitab mereka yang walaupun dengan cabaran-cabaran yang menjabat dikatakan qila, cerita ini hampir mirip-mirip dengan matan Al-Ajurumiyah, kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Minhaj At-Talibin Imam Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kitab itu setelah selesai ditulis, beliau letakkan di atas Dhahrul Ka'bah, atas Ka'bah. Di sepanjang tahun, ya Allah, kalau memang tulus ikhlas karena Allah, tidak ada kepentingan duniawi, kitab itu ditulis, maka jaga dan peliharakanlah kitabku itu. Kitab itu diletakkan ala dhahril Ka'bah selama tidak kurang daripada dalam 1 tahun. Berapa kali kira-kira dengan hujannya, hujan air dan juga dengan hujan debu, berapa kali dengan angin yang berhembus, berapa kali dengan debu yang berterbangan, berapa kali dengan cuaca panas dan sejuk. Ternyata setelah 1 tahun kitab tadi itu masih tetap utuh seperti itu. Kenapa? Tidak ada artinya dengan artikel ataupun juga dengan teses-teses kitab-kitab yang kita karang itu kalau sana tidak diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim, maka aku pilih kitab yang paling terkenal dengan menghadap sanad-sanadnya. Akhtasiru minhu ahaditsa bihasabil hajati ilaiha wa akhtasiru asanidaha ma ada rawil hadis, dan aku akan ikhtisar, akan hilangkan sanad berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan kecuali rawi yang pertama, fala budda minhu, yang disebutkan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, fayasul hifdhuha, agar mudah dihafal dan banyak faedahnya insyaallah. Bahwa Ali setelah pikir, ternyata kitab yang paling tepat untuk diikhtisar, yang paling banyak keberkatannya. Ini duduk begini nih. Saya ini sudah banyak gerak. Duduk. Sebelumnya mandi. Kedua, wangi-wangian dan kemenyan. Yang ketiga, sembahyang 2 rakaat dengan Imam Bukhari. Duduk dalam keadaan sopan santun. Duduk dalam keadaan khasyat dan tadalu inkisar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dikatakan sepanjang majlis berlangsung,
kalau ada gangguan-gangguan yang seberat apapun yang boleh mematikan sekalipun, tetap Al-Imam Malik Ibn Anas itu tidak akan bergerak di majelis beliau. Jadi menahan sakit, nahan sakit. Mungkin kalau beliau duduk bersila, nampak kelihatan pucat, sakit. Seperti orang menahan nak buang air besar. Tapi tetap hadis diriwayatkan. Masyhur, bukan kita khususnya. Antara daripada adab-adab dan cara kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah majlis itu berakhir, beliau tunjukkan apa yang menyebabkan beliau tadi tampak seperti menahan kesakitan. Ternyata gigitan kala jengking, gigitan kala jengking, hampir tidak kurang daripada dalam 17 tempat. Tapi itu pun hadis tetap tidak diberhentikan. Kita jangankan dengan kala jengking, dengan sampai tutup kitab dulu. Ada hantaran daripada grup WhatsApp. Itu Yasin pun kita berhentikan. Jadi dari mana datanya keberkatan dalam hidup? Yang dengan kita ingin menilai, yang bernilai itu bernilai. Jadi santai aja. Ini harus khatam enggak? Hah? Tak. Kalau harus khatam kita khatamkan. Kalau tak harus khatam kita santai. Jadi misalnya ya, pengalaman seperti ini pernah saya alami. Baru-baru ini ke Banjarmasin dengan kawan-kawan. Sebelumnya kami pergi ke Lombok, keliling juga kawasan Skarbela dan lain sebagainya. Sebelumnya lagi kami berada di Sumatera, di Medan, keliling. Jadi pada waktu di situ, pada waktu di Skarbela atau di tempat yang seumpamanya, Masya Allah tabarakallah, berkumpul seperti kalian berkumpul depan pintu malam tadi itu. Waktu saya datang, itu memang budaya itu budaya sejak daripada adab. Dan seperti itu, alhamdulillah terwariskan kepada kalian sendiri atas binaan daripada para asatiz kita yang melanjutkan dakwah tarbiyah daripada guru-guru kita terdahulu. Jadi salah satu daripada pendamping saya terharu dengan suasana jauh. Mungkin dari sini ke Masjid Ibadur Rahman. Laki perempuan besar tua seperti pada waktu Nabi kita disambut dengan Talha al-Badri. Itu kalau kita sorong tangan saja, tangan kita ini sudah akan jadi rebutan. Mungkin barangkali sudah tercopot seperti tangannya Muhammad Salah. Nah, kalau ketawa itu berarti tahu tuh ceritanya. Nyambung betul. Jadi Nabi baru-baru ini kan dulu pada masa zaman Nabi yang paling populer pada saat ketika itu Ronaldo, Maradona, Billy, Rashid Jakidi, Ustaz Hasan, Manja Abdullah itu dengan pemain-pemain. Jadi Ustaz Bahaki cerita katanya ada budak Melayu baru sampai Mesir naik taksi. Jadi menurut taksi itu tanya, anta halawi wala zamalkawi? Dia pun terperanjat. Ini pertanyaan nampak agak pelik sedikit. Anta ahlawi atau zamalkawi? Jadi kata dia, saya Syafi'i. Sanadnya daripada beliau. Nanti saya bawa lagi ke sana kembali. Orang tanya, kamu nih sokong kesebelasan mana? Apakah Malik atau kesebelasan ahli? Katanya saya Syafi'i. Syafi'i. Allah ya kesian. Jadi kita kena tahu juga sedikit sebanyak. Rupa-rupanya di antara daripada yang menggegarkan dunia, membuat dunia jadi aneh, bin ajaib dan terasa heran. Pada waktu dengan misi buat tendangan, buat sepakan penalti tidak masuk. Pemain dunia yang paling mahal, hampir berbilion-bilion, itu dengan nilai uang RM 198 juta pound sterling. Nilai daripada misi, ternyata sepak penalti tidak masuk. Itu musibahku berat, innalillah bagi mereka. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi pada waktu lihat suasana seperti itu, kami dibawa dengan patwa, bahasa sana patwa, pakai skat ya. Ada kawalan poli ngengong. Jadi senang saja dengan kita. Tidak ada yang namanya jam, tidak ada yang namanya sibuk, tidak ada yang namanya macet. Kereta berjalan dengan rombongan panjang sampai ke masjid itu. Jadi dikawal sama polis, dikawal dengan keamanan dengan rela untuk menuju lokasi. Di dalam masjid pun juga penuh.
Jadi ada sahabat kita yang terharu dengan suasana dan keadaan tadi itu buat komen seperti ini. Jadi kata beliau, saya memperumpamakan kita di Bogor, berasal daripada Allah Cibinong. Cibinong dekat dengan Bogor, nama tempat, daerah. Jadi kata beliau, kalau saya memperhatikan keadaan masyarakat di sini dengan masyarakat kita di Cibinong atau di Bogor, itu macam seperti dengan kita buat tarbiyah, daurah khasah untuk 3 ekor monyet sebut atau kera, monyet. Nah, kita bagi masukan. Jadi kita adakan daurah 3 hari berturut-turut tentang nilai emas, uang ringgit, uang dolar, uang real, dan juga tentang nilai daripada intan, permata, dan berlian. Hari pertama itu dengan emas, kamu boleh beli rumah, beli tanah, beli itu dan ini, sebab emas itu mahal nilainya. Begitu juga dengan duit. Setelah 3 hari berturut-turut pendaftaran kepada monyet tadi itu, tiba saatnya hari pemeriksaan, maka dengan yang menantar monyet tadi itu dihadapkan dengan 2 benda. 1 emas dalam berapa ketoi, yang kedua 1 sirip ya, 1 sirip pisang, buah pisang. Jadi yang sudah ditatar, yang sudah didedek, yang sudah diterbiah sejak 3-4 hari yang lalu, ternyata justru bukan emas yang diambil, tetapi yang diambil tadi itu adalah. Jadi katakanlah macam tuh kita di sana. Kita ini macam monyet, ya. Tak tahu nilai ilmu itu seperti apa, tidak tahu nilai ulama itu seperti apa. Jadi datang balinya tuh tak kisah, tak peduli, pilah, mungkin bisa pilah gitu, pilah, atau dengan bahasa seumpamanya. Jadi kita tidak mau budaya yang semacam itu ternyata ketularan kepada kita. Agar bagaimana dengan kita mampu untuk memposisikan yang mahal itu memang mahal, yang berharga itu memang berharga. 10 menit terakhir yang mempunyai nilai memang bernilai besar di mata kita. Jadi dengan beliau di sini memberikan sedikit panduan dan peringatan kepada kita tentang kitab yang paling populer di kalangan para ahli ulama. Itu adalah kitab Al-Bukhari. Limada likaunihi min asahiha min asahil kutub, karena dia merupakan kitab yang paling sahih. Walikaunihi rahimahullahu ta'ala, dan juga dikenakan oleh Imam Bukhari itu sendiri, itu adalah salah seorang daripada orang yang saleh, salah satu daripada aulia ilahi salihin. Insyaallah nanti malam atau petang kita akan ikuti bersama 3 tajuk perbincangan. 1 tentang al-aulia, kedua tentang al-abdal wan nujaba wal attab wan nuqaba, kemudian yang ketiga tentang tatawur al-aulia. Paling tidak dengan kita paham dulu. Masih belum masuk dalam rasional kita, masih belum masuk dalam perbincangan kita, sabar dulu, sebab itu bukan dunianya kita. Jadi kita tidak mau terbawa-bawa dengan pengaruh salafi dan wahabi yang langsung, pokoknya yang ada hubungan dengan yang namanya karamat, yang namanya aulia itu tidak ada. Atau juga mereka tidak percaya dengan berita-berita mutawatir daripada karamat para aulia ilahi salihin. Kitab Hilyatul Aulia itu termuat dengan cerita apa-apa saja. Kitab Jami' Karamatil Aulia itu termuat dengan cerita-cerita apa saja. Katakan kitab Al-Manaqib bisifah amma, kitab-kitab manaqib, kitab-kitab tabaqat, kitab-kitab al-ma'ajib, itu terbuat dengan cerita-cerita orang saleh, agar bagaimana kesalahan daripada orang yang saleh itu jangan sampai terpandang oleh dengan kita. Kemuliaan orang yang mulia jangan sampai terpandang hina dina di mata kita. Jadi dikatakan sikap adil dan bijak, wat usai al-munasib bil makanil munasib. Meletakkan sesuatu yang tepat pada tempat yang tepat. Itu namanya bijak dan adil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. ولقومه رحمه الله كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. Imam Bukhari mempunyai cerita macam-macam. Di antara daripada cerita menarik mungkin hanya dalam beberapa para aulia saja yang Allah perlihatkan kalimat seperti itu di saat mereka menguburkan Imam Al-Bukhari, itu dengan hembusan bau wangi dan harum daripada kubur
yang berkepanjangan sampai 70 hari tidak kurang. Bau wangi harum sekali. Jadi itu diantara daripada karamat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau seandainya tidak ada karamat seperti itu, cukup hanya dengan kitab Sahihul Bukhari yang dengan kitab tadi itu telah mampu untuk menjadi asbab dalam berapa ramai ahli surga, dalam berapa ramai orang yang tobat, yang inabah, yang insaf, menjadi orang yang bijak, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia idaman, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, di mana dengan perantaraan kitab Al-Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari itu sudah mampu untuk membeningkan suasana yang kacau bilau, mampu untuk menenangkan, mampu untuk menenteramkan, mampu untuk membawa manusia dan juga memberangkatkan mereka menuju Allah Jalla wa'ala, itu sudah tidak dapat dihitung dengan angka. Sejak daripada zaman beliau yang bermimpi atau yang dimimpikan, ada salah seorang daripada hamba Allah melihat Al-Imam Bukhari berjalan di belakang baginda Rasulullah SAW. Kemana Nabi kita berpijak, melangkah, di sana beliau berpijak dan melangkah. Beliau ikuti betul bagaimana cara Nabi kita bergerak atau pada waktu melangkah. Disitulah Al-Imam Al-Bukhari meletakkan kedua belah telapak kaki beliau. Jadi kata ulama Al-Mu'abbirun, kalau memang mimpi Anda itu betul, maka kamu akan terpilih sebagai salah seorang daripada ulama yang paling berqudwah, yang paling bermutaba'ah, bertaasi dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, tegas, Imam Bukhari tegas. Jadi berkata kepada Raja Bukhara, Raja Bukhara meminta agar Imam Bukhari datang ke istana untuk mengajarkan kitab beliau. Tapi dengan prinsip salafun salih, ilmu itu kita datangi, bukan ilmu yang datang ke rumah kita. Kalau nanti dengan kita jadi orang kaya, sekaya apapun, tetap jangan kita panggil ulama untuk mengajar anak kita di rumah kita. Biar anak kita yang kita hantar pergi untuk mengaji tempat guru, seburuk apapun tempat guru kita yang datang ke sana. Jangan, halo, ini Kiai Mahmud, Kiai Maskur, Assalamualaikum Pak Kiai, ini anak-anak di rumah pada mau belajar semuanya. Pak Kiai tolong ya. Macam itu budaya pengajar di Brunei. Makanya coba sebut, bukan menghina-hinakan. Ramai mana ulama-ulama intelektual daripada Brunei. Sebab di antara daripada kesalahan masyarakat di sana, ulama mereka panggil ke rumah-rumah untuk mengajarin anak-anak mereka. Sehingga tuh guru, jadi ranu isyarati auladihim. Jadi kata anak dia lagi nak main, tuh guru tunggu dulu ya, segala saya mau main-main dulu. Jadi ulama diatur oleh tuan rumah. Kenapa? Bayar. Kalau bayar, bayar. Bayar juga. Payah bayar. Kena dibayar. Akhirnya wibawa ulama sudah tidak ada. Keberkatan ibu juga sudah tidak ada. Kenapa? Sebab anak-anak yang kita didik tadi itu tidak memandang hormat dan melihat dengan keilmuan daripada seorang alim. Yang pada akhirnya Allah cabut keberkatan daripada ilmu waliyadzubillah. Jadi budaya seperti itu kalau kita punya duit banyak pun jangan kita budayakan. Ilmu yuta. Jadi pada akhirnya diancam oleh raja atau oleh Sultan Bukhara pada saat ketika itu. Jadi ketika Imam Bukhari itu terpulang kepada awak nak gam aku, awak nak sekat pengajianku, itu leluasa Anda. Tapi baini wa bainaka Allah, nanti pada hari kiamat kita akan berdiri di depan di hadapan Allah pada hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كان لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادات المقر له بالفضل. Jadi ini cerita, kalau seandainya ada Salafi Wahabi komen, tak payah komen panjang lebar. Ini bukan Sahih Bukhari. Yang diceritakan di sini bukan wahyu, bukan juga hadis-hadis mutawatir. Yang diceritakan di sini cerita daripada orang ramai. Kata Syekh Ibn Abi Jamrah, aku berjumpa dengan beberapa orang qudhat yang punya pengalaman dalam dunia ma'rifah dan rehla, bermusafir ke sana dan kemari untuk bertanakin dengan ulama. Amal laqiya minasadati, daripada kalangan mereka atau dengan para ulama yang pernah mereka jumpai, al-muqar, yang diakui kelebihan, kemuliaan dan keimamannya,
bahwasanya kitab Sahih Imam Bukhari itu, ini kata ulama, kata para qudhat, kata orang-orang soleh, itu tak pernah dibaca dalam keadaan sulit, dalam keadaan syiddah, getir, tidak pernah dibaca dalam keadaan krisis, ila burijat, dalam keadaan dahsyat atau dalam keadaan getir, ila burijat, akan teratasi, akan ada saja jalan keluarnya. Walau bagi pimarkabin, dan tidak pernah kitab itu dibawa dalam satu kapal, markab, atau peri, jukung, perahu, atau yang seumpamanya, pagharikan qat. Rahibtu ma'abarakati al-hadis, itu yang mereka nyatakan tak pernah perahu tenggelam yang pada saat kitab itu ada di dalamnya. Tak pernah dikatakan rumah kebakar. Sekarang bukan rumah yang kebakar, perpustakaan yang terbakar habis semuanya. Jadi diolok-olok mereka seperti itu. Ini memang ada yang seperti ini diceritakan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibn Abi Jamrah yang menceritakan cerita yang beliau sebutkan di sini. Itu kitab Sahih Bukhari tidak pernah dibaca dalam keadaan huru hara, dalam keadaan yang memang merisaukan dan menakutkan, melainkan masalah-masalah cabaran dan tangan itu akan teratasi, dan tidak pernah dibawa dalam satu kapal, kemudian kapal itu akan tenggelam. Itu juga tidak pernah berlaku. Ini mungkin, jadi supaya jangan sampai nanti kita diperli dan diolok-olok kembali oleh saudara-saudara yang setempat tinggal dengan Ustaz Najrul di situ. Tahu? Oh? Tak ada masalah. Mereka beli. Jadi kalau saya beli kitab Sahih Bukhari, terus saya bawa dalam perahu, atau saya bawa dalam kereta saya tidak akan kecurian, rumah saya tidak akan kebakar. Oh, kalau macam itu kita beli saja Bukhari sebanyak-banyaknya. Udah kalau macam itu tapi kunci rumah, tapi om tiba-tiba sih cukup letakkan kitab Sahih Bukhari di dalam rumah kita akan jadi aman. Itu kan pertama kamu mencabar, kemudian yang kedua kecuaian, kemudian yang ketiga cerita tadi itu cerita siapa dulu. Ini kasus yang sama, tapi daripada orang yang berbeda. Jadi supaya paham cerita karamat yang berlaku dengan mereka, diceritakan di tiga kalangan para alim ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang sehingga dengan keberkatan alil barakat, dengan kitab yang berkat, dan juga dengan suasana yang terpilih, sehingga dengan mereka mendapatkan keberkatan dan kemuliaan yang seperti itu. Misal, seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengusir jin, setan, yang merasuk ke dalam tubuh seseorang itu hanya dengan menggerakkan tangan atau dengan mengisyaratkan kasut. Beliau ambil kasut, ayo keluar. Nah, begitu dengan bahasanya. Jin masuk keluar, sama ta'atan. Jadi dikira sama sang murid. Wah, ini hebat juga kasutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya saya boleh dapat dengan dihadiahkan atau dengan dibeli dengan cara seperti apa saja, aku akan usahakannya. Imam Ahmad meninggal dunia, kasut yang sama itu diambil. Ada orang kerasukan, pada waktu beliau dipanggil, beliau ambil kasut Imam Ahmad dan diancamkan kepada si yang kerasukan tadi itu. Ayo keluar. Diketawakan sama dia. Jangankan keluar, diolok-olok, diperli lagi. Tengok, apa jawaban daripada iblis atau jin? Lain. Kasutnya memang kasut yang sama, tapi yang mengancamkannya itu orang yang berbeda dulu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, macam itulah juga cerita tentang kitab Sahih Bukhari tadi. Itu kita sederhanakan bahasanya. Jadi kalau seandainya dibawa sama Mufti Perlis, misal saja, terus tenggelam perinya, itu khurafat yang disebutkan dalam kitab Sahih Nabi Jamrah. Katanya tidak pernah kitab itu dibawa dalam kapal, kemudian kapal itu akan tenggelam. Tidak akan tenggelam, tidak akan hangus, tidak akan kecurian. Yang pada suatu ketika kita tuh ada di tempat kediamanmu, atau juga di dalam kapalmu, atau juga di kedai Anda. Tapi ternyata yang berlaku sebaliknya. Jadi kita katakan yang berbicara dan yang menceritakan tadi itu adalah para aulia dan salihin, menceritakan tentang kejadian yang berlaku juga dengan para aulia. Karena kita ini bukan aulia, mungkin saja hangus terbakar semuanya, bukan sakat dengan Sahih Bukhari. Semua kitab-kitab yang ada di kamar kita itu dimakan hangus oleh api. Kenapa cerita tadi itu tidak wujud? Cerita tadi itu wujud dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala.
Wa ma ramaita. Kamu pernah mendengar cerita ini dah? In ramaita walakin Allah rama. Itu dengan ancaman daripada Raja Siam kepada Raja Melaka. Ancaman berat. Jadi pada saat ketika itu salah seorang daripada prajurit meminta izin untuk menyerang atau juga untuk memanah, waktu ada habis setengah menit saja, untuk menyerang Sultan atau untuk menyerang Raja Siam. Tuanku Sultan Melaka, lah bukan Melaka yang lain, Melaka yang dekat negeri Sembilan tuh. Jadi dengan Raja Melaka diizinkan, hamba Allah tadi itu dengan menggunakan panah, panah itu bukan dipanahkan ke arah tai, tidak, lempar ke atas ya. Untuk panah mana? Untuk tombak ya, tombak, panah ke atas langit. Itu hanya dalam hitungan menit. Berita yang sampai Raja Siam dah mati terbunuh terkena panah. Hamba Allah tadi itu saat ketika melepaskan anak panah tersebut itu dengan keyakinan yang kental, wa ma ramaita. Bukan kau yang memanah. Idramaita saat ketika kamu memanah. Walakin Allah itu yang membuat panah tadi itu sampai daripada Melaka Siam itu perjalanan tidak kurang daripada dalam 2 jam terbang. Macam mana itu karomah yang Allah berikan kepada para awliya. Jadi pahami, kalau masih belum masuk juga dalam kepala kita, macam mana kitab Sahih Bukhari kalau ada di rumah-rumah tidak akan terbakar, kalau dibuat dalam kapal-kapal tidak akan tenggelam, dan juga kalau dibaca dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sulit, masalah akan teratasi. Untuk memahami bahasa semacam itu, gunakan bahasa mereka dan juga dengan akhlak, perilaku, akidah, keyakinan sebagaimana mereka juga. Habiskan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti besok kita dengan hadis yang pertama. Nah, ورغبت مع بركة الحديث في تلك البركات لما في القلوب من الصدع sadarnya kotoran. Maka saya berharap untuk mendapatkan keberkatan yang disebutkan tadi itu, karena mengingat banyaknya karat-karatan yang ada di dalam hati, mungkin saja dengan anugerah Allah akan tersingkap, akan lontor ma'alika biha, perkara-perkara yang lekat di dalamnya, wa yufarrija syadidal ahwa allati tarakaman alaiha, dan juga akan mentafrid, akan melenyapkan syiddatu al-hawa, keinginan hawa nafsu yang sudah tertompok banyak alaiha, di atas hati. Wala'alla, mungkin saja bihamdi tilkal ahadis al-jalilah, dengan menghafal, dengan mempelajari, dengan mengamati hadis-hadis pilihan daripada kitab Sahih Bukhari, tu'fa, akan menyelamatkan kita daripada tenggelam. Maksudnya tenggelam dalam lautan bidah, lautan dosa, kesilapan dan kesalahan. Pada maka mulai setelah kitab tadi itu selesai ditulis oleh beliau dengan diseleksi dan juga dengan dipilih, hasabi ma wafaqallahu ilaihi faidahiyah, ternyata jumlah bilangan hadisnya ada dalam 300 buah hadis sekian. Fakana awwaluha, hadis yang pertama tentang permulaan wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penghujungnya dukhul ahlil jannatil jannata, masuknya ahli surga ke dalam surga, dan juga atas kenikmatan anugerah yang Allah sempurnakan kepada mereka. Bidawami ridahu khuludun la mauta fiha, Allah berfirman seperti itu kepada di surga, kekal abadi, tidak ada mati yang mengakhirinya. Begitu juga Allah berfirman kepada ahli neraka, setelah Allah berikan segala-galanya, jadi Allah berfirman kepada di surga, hal tardauni, hal tardaun, apakah kalian sudah restu dan ridha dengan bermacam-macam pemberian yang aku berikan? Jadi kata mereka menjawab, pakai pala nardo, macam mana kami tidak ridha dengan bermacam-macam nikmat, mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman kepada mereka, aku akan berikan kepada kalian ridha, ya, aku akan anugerahkan kepada kamu keridhaanku, sehingga tidak ada sakhat, murka dan benci yang menyusuli setelahnya. Itu makna perkataan wa akhira dukhulu anil jannati jannata wa in amallahu alaihim bidawami ridahu.
fasamaitu bi muqtada wad'ihi, maka aku tulis sesuai dengan asbab atau sesuai dengan keadaan aku menulis dan menyusunnya, jam'an nihaya fi badil khairi wa ghaya. Jam'an nihaya, penghimpunan kesudahan yang abadi, kesudahan di jalan surga, pada permulaan kebajikan dan juga kesudahannya. Permulaan dengan kebaikan itu dengan wahyu, kesudahannya berakhir yang pada saat manusia Allah masukkan ke dalam surga. Walam ufarriq bainaha bitawibin, dan aku tidak pilih tidak memisah-misah antara hadis dengan hadis itu dengan bab atau dengan topik-topik tertentu. Raja dengan harapan agar Allah sempurnakan li walikulli man qara'ahu, kita dan didoakan oleh mu'allim, insyaallah keberkatan kita akan menyerap sampai kepada kita. Man qara'ahu, yang membacanya, yang mendengarnya, bad al khairi bi ghayatihi, permulaan kebaikan itu dengan kesudahannya, bukan setakat permulaannya saja sampai ke penghujung. Nasallallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim ayyaj'alaha bi qulubina jalaa'a, agar Allah jadikan hadis-hadis yang 300-an tadi itu menjadi penyingkap, jana, penyembuh kepada hati-hati kita, walida idinina, dan juga penyakit yang menimpa kehidupan kita, agama kita, itu menjadi penawarnya, bimanihi la rabba siwahu, tiada Tuhan selain Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil akram khatamin anbiya khatamin nabiyyin walhamdulillah.